Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Eka Putri dari kelas PAI 6A Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan materi hadis tarbawi tentang peran orang tua dalam pendidikan. Pada dasarnya, orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya dengan berpacu pada dasar dan landasan agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, supaya manusia tidak melalaikan kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat pada hadis yang memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun dan hendaknya memberikan hukuman apabila seorang anak tersebut tidak melaksanakan sholat setelah ia mencapai usia 10 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Amru bin Su'aib an jadihi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru siyanakum bisolati li sab'i sinina wadribuhum 'alaiha li 'asri sinina wa farraqu bainahum fil madoji." Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Yang artinya, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika lalai pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis di atas menjelaskan bahwa sholat harus diajarkan pada anak saat usia 7 tahun oleh orang tuanya. Orang tua dapat memberikan hukuman bila mana seorang anak meninggalkan sholat setelah ia berusia 10 tahun. Proses pendidikan sholat harus diajarkan pada anak agar kewajiban, nilai-nilai filosofis, dan hikmah sholat tertanam pada jiwa anak sehingga ia dapat melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kesadaran manakala ia beranjak dewasa. Adapun pemberian hukuman oleh orang tua kepada anak yang tidak melaksanakan sholat setelah mencapai usia 10 tahun dalam rangka membimbing anak agar memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Tentunya hukuman ini harus disesuaikan dengan keadaan mereka dalam masa anak-anak, tidak menyakitkan, bahkan mengarahkan, memotivasi agar selalu giat dalam mengerjakannya. Namun kenyataannya banyak orang tua yang tidak memperhatikan perintah hadis di atas kepada anak-anaknya, memberikan hukuman yang berat, tidak disesuaikan dengan perkembangan anak, sehingga justru membuat anak lebih malas untuk mengerjakannya. Pemahaman hadis tersebut sangat penting bagi orang tua, khususnya dalam konteks pendidikan anak. Bahkan, hadis tersebut mengandung adanya makna bimbingan yang sangat serius dari orang tua kepada anak-anaknya mengenai pendidikan pada anak pada perkembangan usia 7-13 tahun. Nilai pendidikan yang dapat dipetik pada hadis tersebut adalah pendidikan yang paling utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga semenjak ia dilahirkan sampai tumbuh dewasa. Maka dari itu, para orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya, terutama pendidikan agama. Pada saat usia anak masih sangat membutuhkan bimbingan dari keluarganya, terutama dari orang tuanya. Pada dasarnya masih banyak orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, sehingga pada perkembangan seorang anak tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.